Oke. Baik, terima kasih Kak Sally sudah bergabung di pertemuan kali ini. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara terkait pekerjaan Kak Sally di tempat kerjanya. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Eh, Kami dari kelompok satu ikut di kelas analisis jabatan 13F2 Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi, dengan saya sendiri Ferdi dan juga ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Aksa. Oke, Aku Lutfi Kak, panggil aja Lutfi. oke. Masih ada beberapa lagi yang belum sempat hadir, tapi mungkin nanti di sesi duanya bakal full team. Itu. Oke, untuk perkenalannya mungkin di sini. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Sally bisa langsung memperkenalkan diri dan juga jabatannya di perusahaannya. Gimana? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama lengkap saya Wilshe Jocelyn Tuanakota. Biasa dipanggil Sally, bisa dipanggil kakak, bisa dipanggil ibu, senyamannya saja. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai seorang trainer. Trainer itu divisinya People Development sama kayak HRD. Eh, saya sudah bekerja dari tahun 2021, bulan Desember, dimulai dari toko di Jayapura. Kemudian untuk trainer sendiri, jabatannya itu seperti ya mengajar ya, tapi bukan guru, karena kita diminta untuk membimbing anak-anak, eh, memberitahukan tentang tugas tanggung jawabnya seperti apa untuk di toko, dan menilai kegiatan training anak-anak, dan kalau misalnya nilainya oke, sesuai dengan kebutuhan kita, dia akan dinyatakan lolos. Jadi itu tugas seorang trainer di People Development sendiri atau HRD Alfamidi. Itu sebenarnya bukan cuma trainer, ada rekrutmen, kemudian ada personalia. Rekrutmen sendiri itu dia mengurus bagian rekrut, mencari source atau peserta untuk mengikuti training. Kemudian personalia itu mengurus semua kegiatan internal, mungkin terkait BPJS, data-data karyawan itu semua di personalia. Nah, kalau saya itu sebagai seorang trainer, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi berarti untuk Ibu Sally ini adanya di Departemen People Development. Untuk divisinya sendiri itu Kak tadi sempat di. Divisinya itu eh, HR, HRGA, Human Resource. Oke, baik. Ah, Oke, apakah ini em, kesehariannya sendiri itu tugasnya seperti apa? Untuk lebih simpelnya di kesehariannya itu oke, apa? untuk tugas trainer ya. Ya, Kalau tugas trainer sih seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau kita itu tugasnya mengajarkan anak-anak atau peserta atau source yang sudah dicari oleh tim rekrut. Setelah dicari, didapatkan oleh tim rekrut, kemudian nanti akan difilter lagi di bagian training. Training filternya seperti apa? Nah, kita mengajar, tetapi kita juga menilai anak-anak. Jadi semisal kalau di dalam training sih penilaiannya ada tiga ya. Ada skill, skill itu keahliannya, kemudian ada knowledge atau pengetahuannya, kemudian ada attitude. Jadi tiga penilaian ini akan
berjalan selama kurang lebih 9 hari. Kemudian nanti di situ ada penilaian yang 3 penilaian itu. Kalau misalnya nilainya di atas rata-rata penilaian dari 3 poin itu di atas 75, anak-anak bisa dinyatakan lolos untuk mengikuti tanda tangan kontrak. Nah, jadi untuk kegiatan trainingnya sendiri itu berjalan selama 9 hari. Kalau dibagi sih ada fase 1, ada fase 2. Fase 1 itu berjalan selama 6 hari. 6 hari itu kita dapat teori, eh, penilaian skill, skill itu di bagian praktek. Kemudian di fase 2, setelah lolos fase 1, nanti ada penilaian OJT. OJT itu on the job training, mereka langsung praktek di toko. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti untuk tugas-tugasnya ini kurang lebih hampir sama lah kayak seorang guru ya, untuk mengajarkan skills, knowledge, sama attitude tadi ya. Itu ya, Kak. Betul. Ya, Oke. begitu. Bisa jadi guru BK, guru Hmm, matematika, semuanya. Oke, baik. Kira-kira untuk menjadi seorang trainer itu kompetensi apa aja sih yang perlu seorang trainer miliki gitu? Untuk menjadi seorang trainer ya, yang pertama pastinya harus bisa public speaking. Karena kita akan mengajar anak-anak, kemudian uh, uh, kepercayaan diri juga harus ada. Kemudian kalau trainer di Alfamidi sendiri itu minimal dia harus lulusan S1. S1-nya bebas, bisa uh, apa sarjana biologi ada ya yang kayak gitu. Pokoknya apa saja bisa, yang penting bisa public speaking dan mengajar. Itu yang dicari. Ya baik Seperti ya. itu. Untuk berarti untuk kriteria Hmm. lulusannya nggak spesifik ke jurusan tertentu aja ya. Yang penting dia Ya, bisa tidak publik. spesifik. Yang penting S1. Oke, oke. Menarik. Betul. Oke, selain tugas-tugas yang tadi eh, Ibu sampaikan, ada nggak tugas lain di luar yang masih berkaitan sama tugas utama tadi sebagai trainer dan seberapa sering dilakukan gitu? Mungkin ada tugas lain di luar itu, di luar tugas sebagai trainer. Tugas sebagai trainer ya. Selain mengajar mungkin ada. Ya, Nah, karena kita kan tujuannya kalau guru kan mungkin selesai menilai yang penting anaknya lolos. Nah, kalau kita harus membuat anaknya ini merasa nyaman di lingkungan kerja. Caranya kita harus monitoring mereka selama 1 bulan. Monitoring seperti apa? Kita pergi ke toko, cek anaknya, ajak ngobrol. Nah, mungkin itu bagian yang menurut saya eh, mengambil banyak waktu ya, karena kita harus pergi ke toko, cek anaknya, harus ajak ngobrol, ada apa yang terjadi selama kurang lebih 1 minggu dulu, kemudian nanti selama kurang lebih 1 bulan. Itu biar apa? Biar anaknya tuh merasa kalau kita care. Kan, sehingga ya itu mungkin salah satu support untuk mereka tetap bertahan di toko ya. Kalau guru kan beda ya. Bedanya tuh ya seperti itu. Kalau guru langsung lepas, yang penting anaknya lulus sekolah. Seperti itu. Hmm. lumayan kompleks ya. Em, Tadi kan masih ada kaitannya. Kalau semisal tugas tambahan yang di luar job desk-nya sendiri itu ada nggak? Tugas tambahan di luar job desk trainer. Hmm, apa ya? Mungkin seperti kalau dulu ya, saya saat kekurangan personil di bagian HRD, kita harus bisa merangkap menjadi personalia. Salah satu tugas personalia adalah melakukan tanda tangan kontrak. Nah, itu bukan tugasnya trainer. Tapi semisal di Jayapura melakukan tanda tangan kontrak dan lagi tidak ada personil nih atau karyawan yang menghandle dari tim personalia. Nah, itu bisa di-handle sama trainer, bisa di-handle sama tim rekrut seperti itu. Gitu. Untuk tugas di luar job desk-nya sendiri itu sering nggak sih dilakukan atau
jarang atau bagaimana? Oke. Untuk tugas di luar job desk itu tidak selalu dilakukan. Dilakukan ketika memang tidak ada personil yang bisa handle gitu. Jadi kita lihat jadwal dulu. Semisal jadwal saya kosong, lagi tidak ada training, ya mau tidak mau saya harus backup Oke. seperti itu. Ini ada teman saya yang mau bertanya. Silakan Mas Lutfi. Iya, silahkan. Itu masih di mute, Mas. Iya, maaf, maaf, maaf. Nah, Kira-kira kakak nih kalau kerja butuh apa aja gitu? Entah mungkin perangkat-perangkat yang memadai gitu, terus sama nanti hasil output dari kerjaan kakak ini berupa data atau analisis atau hal lain mungkin kak? oke, baik. Untuk yang dibutuhkan itu ya seperti kalau misalnya hardware itu ya laptop ya. Karena trainer itu saat training kita harus menilai nih. Menilainya dari mana? Nah, eh, kita ada yang namanya logbook atau report penilaian. Report penilaian itu sudah terhubung ke head office. Jadi semuanya diupdate dari head office. Setiap kita menilai anaknya mulai dari skillnya, keahliannya, atau nilai praktek. Saya biasanya nilai praktek ya kalau menilai skill. Kemudian kita menilai knowledge-nya, atau nilai evaluasinya, atau nilai attitude. Itu kita harus input di logbook. Nah, ketika nilai ini sudah di-input semua, akan menghasilkan output yaitu nilai finalnya dari ada dua fase. Fase satu dulu. Nah, kalau misalnya di fase satu rata-rata nilainya 75, wajib 75 ya. Di bawah 75 itu mau 74,9, itu tidak akan lolos. Dan bisa diikutkan ke fase 2. Nah, kemudian nanti di fase 2 akan ada penilaian OJT lagi. Nah, itu membutuhkan form atau administrasi yang harus diisi oleh tim toko. Yang mengirimkan administrasinya siapa dan yang monitoring administrasinya siapa? Tentunya trainer lagi. Sehingga di sini laptop sangat dibutuhkan karena kita akan update setiap hari sampai anaknya selesai lulus. Ya, oke. Berarti kalau untuk alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan sebagai seorang trainer, kisarannya di laptop gitu ya kayak. Terus Ya, itu paling yang penting. diolah selain data juga dari observasi berarti ya kak. Pasti Iya, kan ada betul. Dari observasi mereka. pasti kan ada tes tertulis sama ada observasi langsungnya kan kak. Iya, benar. Jadi, sebelum mereka training, kita biasanya suruh atau kita meminta anak-anak untuk melakukan observasi. Tujuannya observasi apa sih? Biar mereka bisa dulu nih menilai sendiri kerja di toko nih gimana sih? Apakah saya sanggup kerja di toko? Nah, jadi setelah observasi, saya biasa kasih pilihan. Kalau memang tidak sesuai dengan bayanganmu kerja di toko tuh sebenarnya enaknya begini, 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 kalian bisa mundur gitu. Itu pilihanmu. Kalau memang kamu merasa sanggup, silakan lanjut ke training hari pertama. Jadi, eh, untuk observasi sendiri, mungkin bukan data report ya, tapi biasanya saya minta Ya, mereka untuk presentasikan gitu. Setelah dapat info dari toko mengenai cara kerjanya, mengenai suka dukanya, itu saya minta mereka presentasikan. oke. Seperti itu. La- Lalu kalau di bagian tanggung jawab nih kak, yang pasti kan kakak bertanggung jawab untuk melakukan training terhadap karyawan baru atau anak-anak yang baru bergabung di grup Alfamart ya kayak. Famidi. Ya. Oh iya Alfamidi, maaf maaf di Nah, grup Alfamidi. Nah, selain bertanggung jawab type. dalam hal itu, ya kakak bertanggung jawab di hal lain lagi nggak kak? Selain di ranah trainingnya aja. Oke, baik.
Untuk tanggung jawabnya sebenarnya bukan training kru saja ya. Jadi saya juga memberikan training atau pelatihan kepada tim toko. Jadi yang sudah existing juga itu diberikan training. Training untuk apa? Pertama ada training naik jabatan. Kemudian ada training naik grade. Itu juga kita berikan training. Nah, trainingnya tapi tidak selama anak baru. Kalau anak baru tuh 9 hari. Untuk training naik jabatan biasanya 2 sampai 3 hari dan itu bisa ke semua jabatan. Bahkan di kantor juga. Nah, jadi seperti itu. Berarti nggak hanya terbatas di anak-anak baru ya kak ya? Ya, sampai kepala toko itu juga kita training. Oke oke kak. Tadi tanggung jawab. Sekarang kalau soal wewenang nih kak, apa aja wewenang yang kakak miliki sebagai orang yang memegang amanah menjadi trainer kak? Oke, apa saja kewenangan ya? Pertama, Iya. pastinya penilaian untuk anak-anak kalau lolos sampai ke masa tanda tangan kontrak. Jadi bukan cuma di bagian tim rekrut nih, sudah dapat source-nya, ternyata harus melewati training. Nah, di training, penilaian perilaku, jadi mau nilainya setinggi apapun, tapi kalau misalnya anaknya perilakunya agak minus ya, nah itu bisa tidak lanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian untuk training di toko, kewenangannya seperti apa? Untuk personil toko atau di kantor, mungkin di bagian penilaian ya, di bagian penilaiannya, kalau misalnya masih tidak sesuai kompetensi yang diharapkan, itu bisa di hold dulu, tidak dilanjutkan untuk naik ke jabatan berikutnya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi itu murni keputusan dari bagian trainer ya kak ya? Nggak ada campur tangan dari pihak lain ya? Iya betul. Dari trainer sama dibantu sebenarnya dibantu oleh tim asesor. Tim asesor itu siapa? Dia dari tim rekrut. Jadi untuk penilaian naik jabatan, untuk penilaian training naik jabatan itu sebenarnya bukan cuma trainer, tapi uh, jadi salah satu penunjang untuk penilaiannya. Oke. Baik kak, kalau dari aku mungkin itu pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain, Adiaksa atau Santo mungkin mau bertanya? Boleh angkat tangannya? Oke, Nggak baik. apa-apa boleh. Saya perkenalkan, nama saya Adi Aksa. Saya izin nggak on cam ya, Kak. Ya, Eh, gimana? saya mau bertanya, eh kalau dalam struktur jabatannya ini tuh, Kakak tuh memiliki bawahan atau tidak, Kak? Dalam struktur jabatan, oke. Jadi, kalau di dalam struktur organisasi saya itu dibilang ya bagian paling bawah, branch trainer. Nah, di atas branch trainer itu ada branch training koordinator. Jadi, di bawah saya itu udah nggak ada lagi. Hmm. Nah, kita di training itu paling bawah grade 7. Nggak ada lagi di bawahnya grade 6 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam kakaknya apa bekerja gitu, lebih seringnya berkoordinasinya dengan siapa, Kak? Mungkin dari sisi internalnya dalam organisasinya atau eksternalnya gitu, Kak? Oke, kalau trainer ya, nah ini unik nih. Kalau trainer itu kita diharuskan untuk bisa komunikasi dengan departemen di luar HRD. Kenapa? Karena kita harus update gitu mengenai kasus di toko seperti apa, mengenai cara misalnya nih dari marketing, marketing kasih promo. Kita harus tahu gimana cara untuk menyampaikan promo itu, kemudian mekanismenya seperti apa. Itu trainer harus tahu lebih dulu daripada anak-anak di toko. Sehingga apa? Kita bisa mengajar mengenai
mekanisme menyampaikan promonya. Jadi itu dari tim marketing, dari maintenance misalnya. Oh, cara membersihkan peralatan-peralatan di toko. Nah, itu kita harus update nih, trainer. Jadi bukan di internal saja. Kalau di internal sih, misalnya di HRD-nya, pastinya saya komunikasi langsung dengan koordinator. Karena semua data dari trainer itu akan dipegang oleh koordinator sebelum diolah di head office atau di pusat. Nah, untuk jabatan paling tinggi di departemen saya pastinya bukan area, tapi People Development Manager atau HRD Manager. Secara eksternal ke semua departemen itu wajib. Kita harus komunikasinya harus update biar apa yang terjadi di toko yang harus diperbaiki itu kita bisa sampaikan saat training. Seperti itu. Oke, berarti dari sisi internalnya juga ada, eksternalnya dari tadi ya, kayak misal contoh yang marketing atau yang sebagainya, dan keperluan itu kan untuk menunjang calon karyawan nantinya juga seperti itu ya, Kak. Ya, betul. Kalau dari kondisi tempat kerja kakaknya itu boleh diceritain Kak seperti apa? Mungkin di dalam ruangan kah atau seperti apa? Kondisi tempat kerja saya. Nah, untuk tempat kerja saya, karena ruang training ya, di Jayapura tuh ruangan trainingnya tidak gabung dengan kantor. Jadi kita terpisah. Untuk semua kegiatan training itu kita adakan di toko. Tapi di toko sendiri ada ruangan trainingnya ya, ruangan trainingnya tersendiri. Untuk kondisinya sih lebih apa ya kalau saya bilang lebih bagus ya kalau di toko sehingga apa ketika anak-anak training ada yang saya jelaskan yang tidak ada alat prakteknya mereka bisa lihat langsung di toko seperti itu bisa turun ke bawah karena tempat training kita di lantai 3. Nah, saat jam istirahat mereka bisa turun ke bawah sambil lihat-lihat oh ini tadi yang diajar oleh Bu Seli, rak ini rak itu dan sebagainya seperti Oke, itu. jadi seperti itu ya Kak. Saya mau nanya Kak, setiap pekerjaan pasti ada resiko-resikonya ya Kak. Kalau dari pekerjaan Kakak sendiri itu ada resiko seperti apakah mungkin bisa diceritakan mungkin dari sisi fisik, mental atau sebagainya? Oke, baik. Untuk resikonya sendiri pasti ada ya, trainer. Kita yang pegang kelulusan anak-anak nih, kalau anak-anak baru. Sehingga apa? Ketika kita menggugurkan anak-anak itu mundur. Kenapa maju dan mundur nih saya bilang? Kadang tuh ada beberapa anak yang tidak terima. Nah, tapi selama kita punya datanya, kita akan tunjukkan alasan kamu tidak lanjut ke fase berikutnya kenapa dan sebagainya. Kalau ada anak yang tidak terima, terkadang mereka melaporkan ke orang tua. Kalau orang tua sudah ikut campur, terkadang bisa datang sampai ke tempat training. Nah, kalau di Jayapura agak danger ya, kalau sampai orang tua datang ke tempat training gitu. Kadang sampai mengancam, kenapa anak saya begini-begini begitu, dan sebagainya. Nah, itu resiko paling besar sih menurut saya, karena saya sendiri pernah alami itu ya, didatangi orang tua peserta, terus diancam-ancam. Bahkan sampai via chat juga. Untuk resiko lain sih, resiko mungkin seperti jam mengajarnya ya. Karena kalau kita mengajar, satu hari itu bisa 3 sampai 4 materi. Harus bisa mengajar 3 sampai 4 materi dalam jam kerja kita 8 jam. 1 jam dipakai untuk istirahat. Sehingga apa? Kecepatan dalam berbicara, kemudian tapi tetap harus anak-anak bisa pahami, itu harus menjadi nilai tambah buat trainer gitu. Dan resiko kesehatan ya, karena kalau banyak bicara, banyak menjelaskan selama berapa jam itu pasti kita sering banget sakit di bagian radang, tenggorokan.
Itu sih resiko-resiko yang saya Oke, alami. baik. Berarti kalau dari segi fisik mungkin tadi ya radang, kalau dari sisi mentalnya mungkin dari tekanan kerja yang 8 jam dan harus bisa mengajar dari 3 materi. Kalau eksternalnya tadi yang didatengin itu Iya, ya Kak ya. ya Mungkin kalau betul. dari aku itu dulu sih Kak, mungkin teman-teman yang lain boleh kalau untuk mau bertanya. Oke, Oke, silakan ada lagi? Santo. Hmm. Silakan Santo. Selamat siang Kak. Izin Iya, bertanya. selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Santo. Izin off cam ya Kak, soalnya lagi di pinggir jalan, lagi mau ke Iya, kampus. oke. Eh, Menurut Kakak untuk menjalankan pekerjaan ini tuh pendidikannya minimal apa atau ada nggak pengalaman kerja kayak gimana gitu? Keahliannya apa atau ada keterampilan apa gitu? Oke, untuk pertanyaannya sebenarnya tadi sudah ya disampaikan oleh Mas Ferdi, tapi saya jelaskan lagi. Menjadi seorang trainer sih minimal S1. Hmm. Kemudian untuk soft skill-nya sendiri, pertama harus bisa public speaking, harus bisa mengajar, kemudian percaya diri. Kemudian kalau secara kualifikasi, trainer itu bisa direkrut dari internal. Artinya internal apa nih? Dari toko kita bisa ambil. Tapi minimal, minimal dia harus di grade 7. Grade 7 kalau di toko itu dia kepala toko. Jadi bukan kru, bukan merchandiser, bukan asisten kepala toko, tapi kepala toko. Artinya apa? Dia sudah menguasai semua mekanisme di toko. Jadi ketika dia diambil atau ditarik dari toko ke tim trainer, dia bisa menyampaikan sesuai dengan kondisi toko seperti apa. Menjadi perbandingan untuk mengajar nanti. Untuk sarjana S1 bebas, sarjana apapun bisa, tidak harus psikologi, tidak harus SDM, bahkan sarjana kalau di Bitung Jakarta tuh ada teman saya sarjana biologi, masalah yang tadi saya bilang. Nah, itu bisa, asal dia bisa mengajar jadi MC, public speaking, nah itu sudah trainer. Seperti itu. Gitu ya Kak. Kalau untuk kondisi fisiknya ada nggak? Ada pengecualian gitu? Untuk fisik sih nggak ada ya, nggak ada ketentuan tinggi badan berapa, berat badan. Yang penting dress well, karena nanti kita mengajar kan anak-anak harus melihat kita untuk jadikan contoh. Masa iya trainernya kuku panjang, terus dia ngelarang anak-anaknya untuk kukunya panjang. Jadi trainer juga, oh ya, trainer itu nggak boleh memiliki kuku yang panjang. Tidak boleh kuteks-kuteks, itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi trainernya tuh harus sebagai mirror ya buat anak-anak yang dilatih sama dia. Ya, benar. Betul. Eh, untuk pekerjaan ini sendiri ada nggak kayak butuh ketelitian tinggi atau komunikasi yang intens? Untuk trainer sih ketelitian tinggi diperlukan. Karena apa? Kadang itu kita menilai anak nih. Mungkin anaknya secara evaluasi dia agak kurang, tapi ternyata secara praktek dia cepat banget nih menginput di komputer. uh, Perilakunya oke. Tapi secara evaluasi dia rendah gitu. Nah, itu menjadi salah satu tugas juga buat trainer nih untuk dipertimbangkan. Anak ini kira-kira di toko bisa nggak ya dengan nilai segitu, evaluasinya segitu, apakah dia bisa bertahan di toko atau tidak? Gitu, Michael. Hmm. Gitu ya Kak. Oh, mungkin Santo atau Michael? santai aja Kak.
Ya, itu ya. Ya, mungkin sekian tuh pertanyaan dari saya. Mungkin teman-teman lain ada lagi yang mau bertanya. Ada lagi? Sudah? Ya, untuk sesi kali ini pertanyaannya udah deh Kak. Nanti mungkin di sesi selanjutnya akan ada pertanyaan lain yang lebih dalam untuk menggali tentang kerjaan yang sekarang Kakak jalani dan jabatan yang sekarang Kakak emban. Oke, baik. Berarti sudah untuk sesi ini ya. Sesi kali ini buka. Eh, Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Kakak udah kasih informasi, udah mau jawab pertanyaan kami dengan jawaban yang sangat menjawab. Ya, kami minta maaf Kak, kalau mungkin aku nggak maksimal, teman-teman yang lain juga belum bisa maksimal, kayak belum bisa on cam, aku lagi di luar. Oke, Nah, sisanya baik. kami makasih banget. Oke, sudah Mungkin cukup ya ya. dari kami Kak. Ya, Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, apakah semangat kami ya. selamat siang Kak? Iya Kak, terima kasih Kak.